Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ini kita akan mengkaji atau membahas buku dari Mary L. Boas yang berjudul Mathematical Methods in the Physical Science, edisi ketiga. Tentu buku ini harusnya tidak asing ya bagi mahasiswa fisika atau mahasiswa pendidikan fisika, karena biasanya buku ini dipakai pada mata kuliah fisika matematika. Konten ini tersimpan di playlist Fisika Matematika Mary L. Boas. Ya, silakan dicek playlist ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Oke, langsung saja kita ke materinya. Oke, pada pertemuan ini kita melanjutkan materi kita ya. Konten sebelumnya kita sudah membahas nomor 1 sampai nomor 10. Kali ini kita akan lanjutkan dengan nomor 11 sampai nomor 15. Tentu saja masih pada chapter kedua, section keempat. Ya. Oke, kita mulai langsung nomor 11 ya. 2 cos pi per 6 tambah I sin pi per 6. Dari sini kita langsung dengan mudah menentukan R, tetanya atau koordinat bidangnya ya. R-nya tentu 2, tetanya tentu pi per 6. Ya. Pi per 6. Oke, kita nyatakan dulu nih tetanya ke dalam derajat supaya lebih mudah mencari X dan Y-nya. Pi per 6 ini kalau kita ubah ke derajat tinggal kita kali 180 derajat per pi. Ya kan? Nah, ini hasilnya 30 derajat. Nah, dengan theta sudah menjadi derajat, kita mudah menentukan X dan Y-nya. X itu R cos theta, jadi 2 cos 30 derajat. Cos 30 derajat itu berapa? Setengah akar 3 ya. Jadi akar 3. Y-nya R sin 30 derajat. 2 sin 30 derajat. 2 kali setengah 1 ya. Dari sini kita dapat X, Y-nya adalah ya akar 3,1. Kalau kita tulis dalam bilangan kompleks, ini akar 3 tambah I. Seperti itu ya. Ini juga kalau kita menyatakan dalam notasi Euler, jadi 2 eksponensial I pi per 6. Gitu ya. Nah, kalau kita sudah punya X dan Y gitu, kita sudah makin mudah menggambarkan bidang kompleksnya. Ya. X, Y. Ya. Nah, X-nya akar 3, Y-nya 1. Nah, jadi di sini ya. Nah, inilah R-nya. R-nya ini 2 ya. R-nya 2. Nah, tetanya mana? Ya ini tetanya. Nih tetanya ya, 30 derajat. Oke. Oke, kemudian konjugatnya kita bisa cari juga negatif 1 ya. Di sini konjugatnya, jadi I-nya berubah tanda. Kalau I-nya positif 1, maka konjugatnya jadi negatif 1. Jadi ini konjugatnya di sini. Nah, ini konjugatnya. Oke. Soal berikutnya nomor 12. Oh, ini kurang nih, menarik ini ya. Nah, ini bisa kita ubah seperti ini sebetulnya ya. Jadi 4 dalam kurung cos negatif 2 pi per 3 ya. Nah, seperti itu ya. Nah, tambah I sin negatif 2 pi per 3. Nah, seperti itu baru betul-betul kelihatan R, tetanya. R, tetanya, R-nya 4, tetanya negatif 2 pi per 3. 2 pi per 3. Oke. Ya. Nah, kalau kita ingin mengubahnya ke derajat, jadi negatif 2 pi per 3 ini tinggal kita kali 180 derajat per pi ya. Nah, jadi ini 60 kali 2, 120 ya, negatif 120 derajat ya. Loh, kok negatif? Nah, kalau negatif maka kita putarnya
dari bawah ya, bukan dari atas. Oke. Nah, maka ya, ini gini nih. Kita bisa mencari ya sin dan cosnya dulu, ya kan? Sebelum kita mencari x dan y-nya. Oke. Cos dulu deh. Cos negatif 120 derajat ini kita bisa ubah menjadi ya bagaimana? Cos 60 derajat kurang 180 derajat, bisa gini ya. Nah, maka ini kalau kita jabarkan cos 60 derajat cos 180 derajat tambah ya kan sin ya 60 derajat sin 180 derajat ya. Ini hasilnya 0, sin 180 0 ya. Cos negatif cos 180 derajat ini negatif 1. Jadi hasilnya negatif berapa? Cos 60 derajat ini setengah ya. Negatif setengah ya. Nah, itu untuk cos 180 derajat. Maka kita dapatkan x-nya di sini adalah R kali cos negatif 120 derajat itu ya, sama dengan negatif 2. Nah, ini x-nya kita sudah dapat. Kemudian kita cari lagi sinnya. Sin negatif 120 derajat ini sama dengan sin, kita bisa ganti jadi 60 derajat kurang 180 derajat. Oke, ini kalau kita jabarkan sin 60 derajat ya cos 180 derajat kurang cos 60 derajat sin 180 derajat. Ini jadi 0 ya. Nah, ini tadi hasilnya negatif 1, jadi negatif juga ini. Negatif setengah akar 3 ya. Maka y-nya 4 kali negatif setengah akar 3 adalah negatif 2 akar 3. Nah, ini kita dapatkan x, y-nya adalah negatif 2, negatif 2 akar 3. Nah, seperti itu ya. Ini kita barangkali kita sudah langsung bisa menggambarkan nih bidang kompleksnya karena kita sudah dapat x dan y-nya. Oke, x-nya negatif 2, y-nya negatif 2 akar 3. Nah, ini R-nya. R-nya ini 4 ya. Oke. Nah, lalu negatif 120 derajat itu yang mana? Ini, negatif 120 derajat itu yang ini. Nah, ini. Dari bawah ya. Putarannya searah jarum jam, maka dia negatif. Ya. Nah, atau kita bisa menggunakan sudut yang dari x positif. Nah, ini bisa juga. Berarti kalau yang itu berapa ya? Kan totalnya 360 ya. Berarti 240 ya. Ya. 240 derajat. Nah, jadi sudutnya ini ya, tetanya ini bisa kita pakai 120 derajat ini negatif, 120 derajat tapi kita pakai negatif, atau kalau kita pakai yang positif 240 derajat. Sama saja ini. Mau pakai yang negatif 120 derajat atau 240 derajat sama saja ya. Oke, seperti itu ya. Kemudian ini kalau kita nyatakan ke dalam notasi bilangan kompleks jadi negatif 2 kurang ya. Kurang I 2 akar 3. Nah, seperti itu ya. Kurang I 2 akar 3. Itu kalau kita nyatakan dalam bilangan kompleks. Nah, kemudian ya, ini kalau kita nyatakan dalam notasi Euler, ini 4 eksponensial negatif I 2pi per 3. Nah, seperti itu. Oke.
Oke, berikutnya nomor 13 ya. Di situ R, tetanya sangat jelas, R-nya 1, tetanya 3 pi per 2 ya. Ini koordinat bidangnya ya. Nah, kalau kita mau cari dalam derajat si tetanya ini 3 pi per 2, kita mengalihkannya dengan 180 derajat per pi ya. Jadi berapa ini? 9 kali 3 27, 270 derajat ya. 270 derajat. Nah, bagaimana dengan X dan Y nya? Gini, kita bisa ya melakukannya seperti tadi. Kita cari dulu cosnya nih. Cos 270 derajat itu adalah cos ya. Kita pakai berapa nih? Bisa 180 derajat tambah 90 derajat ya. Bisa seperti itu. Jadi ini cos 180 derajat cos 90 derajat kurang sin 180 derajat sin 90 derajat. Nah, ini 0 ya. Ini 0, kemudian ya. Ini juga 0 nih, cos 90 0 ya. Jadi X-nya ini adalah 1 kali 0. Ini 0 ya. 1 kali cos 270 derajat, 1 kali 0 adalah 0. Kemudian kalau kita cari sin 270 derajat, sin 180 derajat tambah 90 derajat, sin 180 derajat cos 90 derajat tambah cos 180 derajat sin 90 derajat ya. Jadi ini 0 ya. Kemudian ini negatif 1 ya. Ini 1. Jadi hasilnya negatif 1 ya. Jadi negatif 1. Nah, maka Y adalah 1 kali sin 270 derajat 1 kali negatif 1 sama dengan negatif 1. Jadi kita dapat X, Y nya adalah 0, negatif 1. Nah, oke, kita langsung menggambarkan bidang kompleksnya. Aduh. Ini dia. Nah, seperti ini. X, Y ya. X-nya 0, Y-nya negatif 1 ya. Jadi di sini. Nah, inilah R-nya. R-nya ini 1 ya. Oke, maka sudutnya ini sangat jelas dia 270 derajat ya, positif ya. Nah, oke. Nah, maka ya. Yang tadi kita sudah tulis konjugatnya enggak? Belum ya. Kalau yang ini tadi sudah. Nah, yang ini konjugatnya ya. Konjugatnya di sini. Dia di positif 2 akar 3. Nah, ini konjugatnya. Nah, ya. Kalau tadi di atas sudah juga konjugatnya. Oke. Nah, yang ini. Oke. Nah, ini kalau kita menyatakan dalam bilangan kompleks ya cukup dengan 0 kurang I ya, atau boleh negatif I saja. Nah, gitu ya. Kemudian kalau yang ini kalau kita mau nyatakan dalam notasi Euler ya eksponensial I 3 pi per 2 ya. Oke, konjugatnya yang mana? Konjugatnya di atas. Nah, di 1 ya. Ini konjugatnya nih. Oke, seperti itu. Oke, nomor 14. R, tetanya R-nya 2, tetanya pi per 4 ya. Oke, kalau kita ubah ke derajat, pi-nya pi per 4 kali 180 derajat per
Pi. Nah, begitu ya. Berapa nih? 45 ya. 45 derajat ya. Dah, dari sini kita bisa mencari X-nya. X-nya itu 2 kali cos 45 derajat. R kali cos 4 cos theta ya. Setengah akar 2 akar 2. Y-nya juga sama, sin, tapi dia pakai sin ya. 2 kali setengah akar 2 akar 2 juga. Maka X, Y-nya sama dengan akar 2, akar 2. Atau kalau kita mau nyatakan dalam bilangan kompleks ya, akar 2 tambah I akar 2. Nah, seperti itu ya. Akar 2 tambah I akar 2. Nah, sekarang kita gambarkan bilangan bidang kompleksnya. Seperti itu ya. Kemudian X-nya positif akar 2, Y-nya positif akar 2. Ini R-nya. R-nya sama dengan 2 ya. Oke. Tetanya ya ini. Nah, ini tetanya. 45 derajat ya. Oke, kemudian konjugatnya di negatif akar 2 di sini. Nah, ini konjugatnya. Ini kalau kita menyatakan dalam notasi Euler ya, 2 eksponensial I pi per 4. Nah. Oke. Oke, soal terakhir ya. Soal terakhir ya. Cos pi kurang I sin pi. Ini kita bisa ganti menjadi cos pi tambah, cos negatif pi ya, tambah I sin negatif pi. Jadi R, tetanya 1, negatif pi. Ya, negatif pi ini jelas negatif 180 derajat ya. Nah, seperti itu. Ini kan tentu pasti kalau bidang kompleksnya ya, R-nya itu sejajar dengan sumbu X negatif kan. Jadi R-nya itu di sini. Nah, karena tetanya itu ini negatif 180 derajat ya. Atau kita bisa ambil yang di sini juga, positif 180 derajat. Jadi sudutnya ini ya, tetanya ini ya, ini tetanya ini bisa positif, bisa negatif 180 derajat atau positif 180 derajat atau positif pi ya. Nah, bisa kedua-duanya ya. Nah, di sini tentu sangat jelas kalau Y-nya di situ pastilah 0 ya. Dan X-nya tentu negatif 1 ya. 1 kali cos 180 derajat negatif 1 ya. Nah, jadi X, Y-nya negatif 1, 0 ya. Di sini negatif 1. Nah, seperti itu ya. Ini kalau kita menyatakan dalam notasi Euler, eksponensial negatif IP ya. Oke.